Oke, eh, yang pertama kalau kalau bagaimana menghidupkan karakter yang didasarkan pada, ya sebenarnya kalau kayak gini didasarkan pada karakter yang pernah ada gitu ya, karakter yang pernah ada dan pernah hidup dan pernah yang juga menulis catatan hariannya. Sebenarnya sih agak rumit dalam artian gini. Tidak mungkin aja kita bisa, setidaknya dalam keyakinan saya, tidak mungkin saya bisa mencipta ulang tokoh Gi misalnya, atau tokoh Andrea Hirata kecil di dalam film Laskar Pelangi, atau tokoh Christian apa Bucat Manurung di dalam film. Mungkin yang paling rumit adalah menghidupkan Bucat Manurung ya, karena orangnya masih ada, masih sama kurang lebih usianya dengan film yang saya bikin gitu. Banyak juga yang kenapa lo nggak mau nyoba Butet di casting gitu, menjadi Butet, menjadi dirinya sendiri dalam film. Nah itu kalau buat saya justru ya, saya mungkin sama dengan pikiran ketika memfilmkan novel. Saya selalu berusaha berpikir apa sih esensi dari novel atau esensi dari sebuah cerita yang mungkin difilmkan. Mungkin difilmkan dan menarik untuk difilmkan. Menarik bagi saya sebagai penonton untuk melihat dalam bentuk sebuah cerita yang panjangnya kurang lebih 80 menit sampai 2 jam. 80 sampai 120 menit. Nah, penafsirannya kemudian ke karakter, ya kita sebenarnya bekerja dengan aktor. Jadi kalau saya sedang bekerja dengan Niko waktu ini, ya saya berulang-ulang mencoba bersama dia. Akhirnya kita butuh juga seorang aktor yang punya kecerdasan, punya kemampuan mengelola imajinasi, membaca, memikirkan, berimajinasi misalnya tentang tokoh itu. Dan yang penting kalau saya adalah harus ada konsistensi, ya. Dan pada satu titik tertentu harus ada bagian-bagian di mana si tokoh itu bisa melahirkan sebuah pertanyaan kritis kepada dirinya sehingga dia bisa berubah. Karena kan di dalam film itu ada pasti satu titik di mana karakter mengalami perkembangan yang penting gitu, sehingga dia mengubah pendiriannya, dia mengubah sikapnya, dia menganggap tidak ada gunanya lagi saya berjuang sehingga dia putus asa. Dia menutup pintu kamarnya kemudian berdiam diri di dalam kegelapan. Sampai satu titik lagi dia mulai membuka jendela dan keluar, melompat dan menjadi orang yang baru. Di dalam film, ketika di dalam kita berproses bersama aktor, itu yang kita lakukan. Kita mencoba dan mencoba gitu. Kalau teman-teman ada yang ikut teater, sebenarnya teknik teater yang digunakan. Ketika kita melakukan workshop bersama aktor gitu, aktornya tuh mencoba mencari, menemukan krisis-krisisnya dan mencoba. Dan pada akhirnya harus ada proses di mana semuanya dirangkum gitu. Dan biasanya kalau dalam film ketika kita syuting dan finalnya adalah ketika kita melakukan editing gambar, ketika kita menyambungkan, disitulah konsistensi itu dipoles, disempurnakan, diperbaiki, kadang-kadang dengan bantuan musik, kadang-kadang dengan bantuan teknik suara. Itu pembuat film tuh kayak begitu. Dan sangat enjoyable proses itu. Kita tuh kayak menciptakan hidup gitu. Kita mau bikin, tadinya kita mau bikin film tentang Gi misalnya. Saya mau membuat film tentang Gi. Saya melakukan riset mati-matian. Saya mencari foto-fotonya Gi sebanyak-banyaknya, saya pelajari gitu. Saya mencari filmnya Gi. Kebetulan Gi itu pada tahun 68, satu tahun sebelum dia meninggal, ada kru televisi Australia yang datang ke Indonesia dan nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba mewawancarai Suwoki. Dan footage-nya itu, gambar itu disimpan di sebuah arsip di Australia. Dan untuk mendapatkan arsip itu saya pergi ke Australia dan saya cari dan akhirnya saya bisa nonton. Jadi saya bisa melihat Gi 1 tahun sebelum dia meninggal. Dan adegannya itu bukan cuma dia ngobrol ke kamera, tapi dia
jalan kaki di kota Jakarta, dia naik bus, dia ngobrol dengan teman-temannya. Kemudian yang lebih menarik lagi, ketika dia lulusan, dia diangkat sama teman-temannya, kemudian diceburin di kolamnya Fakultas Sastra UI. Dan itu menurut saya gambar yang luar biasa gitu. Kemudian saya mempelajari tulisan-tulisannya. Saya ngobrol dengan semua temannya yang masih hidup, termasuk orang-orang yang mengagumi dia, yang tidak suka sama dia. Semua saya ajak ngobrol. Tapi ketika saya membuat film, saya ketemu Niko. Dan kemudian bersama Niko kami menciptakan Gi yang baru. Kita bikin lagi Gi-nya. Yang kemarin itu kayak ada, kita udah ingat, kita udah pahami betul, tapi habis itu kita lupakan. Kita bikin Gi sebagai Niko sebagai Gi. Kita menciptakan sebuah Niko yang baru. Dan kemudian sebuah Niko yang baru sebagai Gi. Supaya spirit itu hidup di dalam dirinya. Dan itu menarik banget kalau buat saya. Dan ketika kita memutar filmnya, menariknya lagi, orang-orang yang mengenal Gi itu, ya mereka melihat Suhoki gitu di dalam diri Niko. Padahal tafsiran kami itu berbeda dengan semua referensi yang saya bayangkan tentang tokoh Gi. Jadi itu yang sangat menarik buat saya membuat film. Dan saya yakin sutradara ini juga punya caranya, kayak nonton Soekarno gitu. Hanung menurut saya menciptakan bagian-bagian tertentu dari film itu semacam tafsirnya dia tentang tokoh Soekarno. Dan itu bisa membuat banyak orang marah gitu. Tapi ya banyak orang juga yang menemukan Soekarno di dalam film itu.